Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, selamat datang di Market Preview 19 Juni 2020. Semoga pada hari ini kita selalu diberi kesehatan ya, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendapat berkat ya, dan semoga hari ini kita profit berjamaah. Amin. Nah, seperti biasa, market preview itu bertujuan untuk melihat peluang-peluang pair apa aja yang bisa kita transaksikan hari ini. Kita mengambil momentumnya ya. Jadi yang dalam membangun trading plan itu yang pertama kita harus melihat kemana arah harga selanjutnya. Jadi misalnya kosong seperti ini step by step membuat trading plan ya. Jadi Bapak Ibu harus menggunakannya kapanpun, nggak harus pagi. Setiap Bapak ingin melakukan trading, ya pertama kali yang harus Bapak lihatlah step by stepnya. Contoh misal kosong seperti ini Pak. Ya. Apa yang harus kita lakukan dengan market seperti ini? Apakah Bapak mau langsung sell? Apakah Bapak mau langsung buy? Ya. Tanpa dasar yang jelas, nah itu bisa disebut dengan gambling. Ya. Jadi kalau Bapak melihat chart kosong seperti ini kita harus membuat trading plan namanya. Ya. Ingin menjadi trader yang mandiri, trader yang profesional, yang bertahan, yang survive, yang trader profesional. Di sini artinya trader profesional, survive itu bukan trader yang tidak pernah kena stop loss, Pak. Ya. Bukan trader yang tidak pernah loss. Ya. Semua trader itu pernah loss, semua trader itu pernah kena stop loss. Karena apa? Loss dan stop loss itu adalah bagian dari trading. Jadi itu hal yang biasa. Ya. Bedanya antara kita dengan trader-trader yang sudah sukses, bedanya hanya satu, mereka bisa survive. Ya, modal mereka itu tidak habis, Pak. Sehingga misalnya dalam momentum bulan ini mereka rugi, bulan depan mereka bisa untung. Nah, kalau kita enggak, begitu kita rugi, besoknya panas, minggu depannya habis, modalnya habis. Baru teriak-teriak, waduh aku habis 100 juta, saya habis 500 juta, saya habis 1 miliar, seperti itu. Ya, ya karena itu tadi, begitu mau entry itu tidak ada dasar yang jelas. Ya, tidak ada dasar yang berdasarkan kurikulum standar strategi trading. Istilah itu tidak ada standar strategi internasional lah, seperti itu. Tidak ada SOP yang jelas. Nah, oleh karena itu, sekarang kini kita kosong. Ini kita sampai belajar, Pak ya. Untuk euro saat ini, apakah akan naik atau turun, Pak? Saya kasih jawaban, Pak. Menurut Bapak Ibu masing-masing. Pak Adrianto turun. Yang lain? Down, sesuai tren, turun. Turun semua. Nah, ini Bapak udah jago berarti. Kalau Bapak sudah tahu, misalnya Bapak yakin dia bakalan turun, sekarang Bapak jawab, di mana area sell-nya? Coba. Sell-nya di mana? Apakah sekarang langsung sell? Apakah kemana? Nah, itu pertanyaannya. Kita tidak bisa tahu kalau tidak kita membuat petanya, Pak. Hidup ini pun harus menggunakan peta. Ya. Nah, makanya kita harus kita buat roadmap-nya. Ini kalau kita coding seperti ini. Mana, Pak? Mi, mama ah. Ah, bunga.
Ini kalau kita lihat Pak ya. Nih. Oke. Di sini bisa dua indikator yang kita gunakan. Yang pertama adalah indikator ya. Indikator chart pattern. Ya, ini neckline-nya sudah di breakout Pak semalam. Jadi di sini adalah tempat kita untuk melakukan transaksi. Jadi kita bisa sell sekarang. Yang kedua, kita bisa tarik Fibo dari sini kemari. Nah, kita juga bisa entry di sini. Jadi di sini adalah area klasternya Pak. Area kuning ini adalah area klasternya. Begitu dia masuk, nah ini udah nyentuh. Ya, di sini kita bisa langsung sell Pak. Sekarang ini bisa langsung sell. Naik lagi sell. Stop loss-nya mana di sini? Stop loss ide ya. Oke. Itu dulu yang kita jawab, stop loss-nya nanti. Nah, ini Bapak jawab. Ya. Bisa aja penarikan Fibo-nya nanti di sini. Yang ini dia tidak menghitung sebagai harga itu kan kadang-kadang kan seperti itu juga, Pak. Dia langsung seperti ini. Sehingga kita dipaksakan untuk tarik Fibo dari sini. Nah, jadi level entry-nya itu ya di sini. Kalau menggunakan Fibo. Ya, gabungannya seperti itu. Nah, secara chart pattern di sini kita udah bisa entry karena udah breakout, udah retrace juga nih ke area support yang menjadi resisten. Tetapi secara Fibonacci kalau penarikan dari atas ini kita di sini. Nah, bagaimana Mas kalau seperti itu? Bagaimana itu Pak entry-nya? Disinilah kita menggunakan manajemennya Pak. Jadi Bapak bisa entry sell sekarang satu, nanti sell limit lagi di atas satu, 2 kali entry aja. Jadi dipecah ya di manajemen. Nah, stop loss-nya mana? Setelah Bapak menjawab, Bapak udah tahu di mana harganya akan kemana, level harga entry-nya di mana, selanjutnya baru Bapak tahu. Nih, stop loss-nya di sini, Pak. Secara strategi itu stop loss-nya di sini. Stop loss itu gunakan adalah sesuai dengan strategi kita. Jangan stop loss itu digunakan sesuai keinginan kita, tetapi tidak sesuai dengan strategi yang kita punya. Kalau sesuai dengan keinginan kita, kita maunya stop loss-nya 10 pip aja, Pak. 100 pip aja, nggak usah banyak. Tapi nanti kalau seperti itu, kalau stop loss yang kita inginkan itu lebih sering kena. Makanya kita yang harus menyesuaikan dengan harga, dengan pasar, dengan strategi yang kita punya. Maka disitulah dibutuhkannya manajemen. Ya. Jadi kalau seperti ini area sell-nya bisa sekarang, bisa di kotak merah seperti itu. Ya. Tinggal kita hitung aja dan ini kita tahu ini adalah H4. Kalau sudah H4 dia prinsipnya itu swing. Jadi Bapak entry pagi ini nggak mungkin nanti siang itu clear. Bukan nggak mungkin ya, sangat kecil kemungkinan seperti itu. Setelah Bapak tahu stop loss-nya di mana, sekarang pertanyaannya take profit-nya di mana kan gitu. Supaya Bapak bisa menghitung, resiko saya segini, keuntungan saya yang dapat apa, berapa, sesuai nggak? Kalau resikonya lebih besar, keuntungannya sangat kecil, ngapain kita ambil? Nah, sekarang kalau head and shoulder kita tarik gini Pak. Kita copy di sini, tarik dari sini. Nah, itu take profitnya tuh di sini, minimal tuh di sini, maksimalnya di sini Pak. Nah, bisa di sini lah. Ini garis ini dari mana? Panjang ini kemari, di copy kemari Pak. Di sinilah TP-nya. Nah, strateginya udah oke nih Pak. Kita tahu di mana arah harga akan bakalan kemana.
Level entry kita udah tahu di mana. Level stop loss kita udah tahu di mana. Take profitnya pun kita udah tahu di mana. Selanjutnya apa? Tinggal manajemen resiko dan rewardnya aja, Pak. Ya. Ya, SL-nya di hijau yang paling tinggi ini, Pak. Ini SL-nya. Saya ubah ya. Ini SL merah. Dan supaya Bapak trading sendiri pun, Bapak melakukan seperti ini. Trading ini bisnis, Pak. Bukan buka HP langsung entry aja. Ya, SL-nya nih di garis merah atas. Oke. Kalau Bapak main buka HP langsung buy, langsung sell, hasilnya gitu-gitu aja, Pak. Saya pastikan. Mau 3 tahun Bapak trading, mau 10 tahun Bapak trading, hasilnya pasti gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja masih lumayan, nggak ada ruginya berarti, Pak. Rugi terus, nah, 10 tahun trading rugi terus, lebih bahaya lagi. Ya. Sekarang ini kita udah tahu di mana. Sekarang kita pakai lot berapa. Resiko saya berapa nih momen ini. Oh, resiko saya misalnya kita ambil yang besar sedikit. $2.000. Berarti misalnya modal kita ini misalnya 500 juta. Ataupun 200 juta modal kita, 20.000. Resikonya 10%, $2.000. SL-nya berapa pip? Kita hitung dulu ya. SL-nya 1.500 pip. Take profit-nya minimal 600, maksimal 1.400 juga. SL 1.500 pip. TP 1.000, TP minimal 600, TP minimal 600 pip. TP maksimal 1.400 pip. Sekarang saya pakai lot berapa? 2.000 bagi 1.500 sama dengan berapa, Pak? Jawab, Pak. Ayo, Pak, dibantu Bapak Ibu. 1,3 lot. Jadi kita entry 1,3 lot. 1,3 lot kalau kita kali, nah ini resiko lotnya ini, Pak, yang kita gunakan entry 1,3 lot. Kita kali TP minimal 600 pip. Berapa, Pak? 1,3 dikali 600 pip berapa tuh? 780. Bapak resiko 2.000. Kalau TP minimal, profit minimal yang Bapak dapat adalah $780. Kita kali coba yang 1,3 lot dikali 1.400 pip. Sama dengan berapa, Pak? 1.820.
profit maksimal. Ideal nggak menurut Bapak? Menurut Bapak buka toko. Kalau Bapak nggak ada hitung-hitungan ini, ngapain Bapak buka toko? Buang waktu ya buka toko jualan. Sama juga trading. Nah, ini step by step trading menurut saya kemanapun Bapak belajar, sama master manapun, sama guru manapun. Ini adalah hal yang step by step hal yang paling penting. Kita itu banyak stuck, ya, banyak fokus itu di strategi, Pak, di indikator A, B, C. Kita tuh pengennya buka HP dengan indikator ini langsung indikator itu warna hijau, kita langsung buy. Langsung dapat profit tanpa plotting seperti itu. Enggak ada masalahnya seperti itu tuh enggak ada, Pak. Saya dari 2012 sampai 2020 lebih kurang 8 sampai 9 tahun enggak ada yang model-model begitu. Yang pasti itu enggak ada dalam hukum bisnis ini, Pak. Ya, kita hanya bisa lihat probabilitasnya aja. Nah, kalau menurut Bapak ini masuk, ideal sell sekarang. Ya. Bapak sell sekarang. Jangan ragu lagi. Setelah Bapak sell, Bapak pasang TP, Bapak pasang Excel, Bapak tinggal, nggak usah dibuka-buka lagi. Lihat nanti malam ataupun lihat nanti sore, lihat 1 jam sekali melalui HP. Nah, itulah gunanya HP. Ya kan? Nah, seperti itu. Lihat besok. Nah, kerjaan Bapak selain trading tuh lancar, nggak pening-pening. Ini kita kerjaan lancar. Pengen cari sampingan, tapi sampingannya trading. Tapi kita pening dibuat kerjaan sampingan. Orang lost terus. Ya kan? Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya. Bagi saya, kalau ringnya itu 1 sampai 3 hari, dengan reward minimal pun itu udah ideal, Pak. Misalnya resikonya 1, rewardnya setengah. Bagi saya itu udah ideal. Kok ideal? Ya, ini anggap seperti bisnis, Pak. Kalau bisnis yang perputarannya sering berputar gitu, transaksinya, untungnya pasti tipis, Pak. Ya, jualan kopi, untungnya tipis tapi perputarannya sering. Jualan makanan, untungnya tipis tapi perputarannya sering. Begitu juga trading. Yang scalping, untungnya tipis, resikonya besar, tapi perputarannya sering. Nah, beda dengan yang long term, perputarannya lama, untungnya juga harus besar. Misalnya 3 bulan, minimal profitnya pun bisa untuk 3 bulan ke depan. Seperti itu, Pak. Jadi mindsetnya itu harus kita miliki dulu. Ya. Jadi jangan gara-gara Bapak sampai TP minimal, wah sayang, ini masih mau turun, lihat lagi pasar pada saat itu. Kita gara-gara mau untung maksimal, buka toko udah jam 12 malam, jualan baju, mana ada yang beli lagi, Pak? Tetap kita buka sampai subuh. Ya kan? Nggak ada lagi yang beli. Nah, jadi memang harus lihat sikon juga, Pak. Ya. Nah, dirampok yang ada, malah rugi. Sama juga di market, Bapak entry tengah malam, dirampok juga yang ada. Nah, jadi kita harus seperti itu, Pak. Idealis apa ya, mindset kita ini harus kita atur dulu seperti itu. Nah, ini untuk euro hari ini. Di sini cukup jelas, Pak ya. Di pair selanjutnya nanti saya nggak ngitung-ngitung seperti ini lagi. Sampai di sini jelas, Pak, Bapak Ibu. Kalau meminimalisir resiko dengan pecah lot menjadi 3 dan pasang pending order di atas, bisa kan Pak Alam? Bisa. Contohnya seperti ini, Pak. Ya, perhatikan baik-baik, kalau ada buku dicatat, kalau mau direkam Pak. Supaya materi kita tuh nggak ini terus kan gitu. Walaupun ya nama juga
belajar, materinya pasti itu aja Pak ya. Ada tangganya dari A sampai Z. Makanya anak sekolah itu pun dari kelas 1 sampai kelas 6 SD pelajarannya itu aja, cuman muridnya aja yang beda-beda gitu. Nah, saya pun maunya yang ikuti webinar saya ini dari A sampai Z itu nggak bapaknya. A sampai Z selesai. Jadi Bapak udah trading mandiri seperti itu. Jangan nanti di 6 tahun berikutnya juga itu yang masih orangnya. Kan gitu. Oke. Bagaimana caranya memecah lot ya? Dengan 3. Nanti di pair selanjutnya Pak ya. Di pair selanjutnya. Yang ini paham ya, bisa di screenshot atau di apa ya. Bapak ini saya hapus soalnya. Nanti contoh Bapak yang nanya tadi Pak siapa ini namanya? Pak Komang ya, ini setelah ini di GBP USD boleh. Oke, ini saya hapus ya. Oke. Nah, sekarang kita ke GBP USD. Nah, sampai TP maksimal. Ini kan masih hitungan kita 2 hari yang lalu, Pak. Nah, semalam sampai TP maksimal. Sekarang ini baru trennya confirm menjadi trend down. Jadi jangan nge-buy lagi. Oke. Contoh. Sampai hampir berapa hari nih Pak? 2 sampai 3 hari baru TP maksimal. Sama juga nih, step by step ke euro tadi. Ini GU ini mau kemana ya? Nah, coba Pak jawab lagi. Ini masih kosong kan? GU ini mau kemana Pak? Naik atau turun atau sideways? Pak Subekti turun, Pak Riwanto downtrend, Komang confirm trend down. Kan gitu. Pak Ardi juga turun. Ya. Nah, retrace. Nah, Pak Joko retrace. Terus yang lain. Atau ada yang diem. Diem Pak, koneksi internet saya nggak ada bentar lagi, jadi diem. Nah, bisa juga. Oke, turun ya. Ada juga yang retrace. Oke. Turun. Nah, sampai di sini benar turun. Kenapa kita katakan dia ingin turun? Karena trennya down kan. Kita lihat low-nya lebih rendah. Ya, high-nya juga lebih rendah. Nah, ini di sini kan bisa kita lihat. Kita tahu dia turun, kita tahu dia mau koreksi. Koreksi ini artinya dia mau naik ya, tapi hanya koreksi, naik terbatas. Pertanyaan selanjutnya sama kayak euro tadi Pak. Di mana level kita entry? Kita bisa tandain support resisten klasik. Di sini adalah support yang menjadi resisten. Lalu di sini juga ada ini support yang menjadi resisten. Nah, di sini ada resisten kan seperti itu. Ini kalau kita menggunakan support resisten klasik. Ya. Kalau kita gunakan support resisten klasik, inilah yang kita tanda-tandain ini, Pak. Nah, ini juga nih. Nah, ini adalah support resisten klasik. Kita kan tambah indikator lainnya. Pakai apa? Bisa pakai Fibonacci. Nah, kalau pakai Fibonacci, tarik dari high terakhir ke low terakhir. Nah, maka area entry-nya adalah di sini. Saya tandai warna kuning. Ya. Saya tandai warna kuning. Ini ada yang bertanya. Lanjut turun, ya. Nah, artinya harga ini seharusnya bakalan koreksi naik dulu. Baru dia lanjut turun. Ya. Jadi level area entry-nya Bapak bisa gunakan kalau Bapak gunakan Fibonacci, entry-nya di garis kuning ini. Kalau Bapak gunakan support resisten klasik yang Bapak bisa gunakan di cluster kan, Pak.
oh support resisten klasik yang dekat area Fibonacci adalah yang ini. Nah, jadi saya bisa entry sell di area sini. Jadi support resisten yang ini mungkin saya bisa abaikan, kita hapus. Seperti itu. Yang ini adalah support resisten support yang jadi resisten terakhir. Pas juga di level 78. Nah, jadi kita bisa melakukan entry di sini. Nah, sekarang pertanyaannya yang Pak Komang tanya tadi, gimana cara kita membagi 3 ataupun membagi berapa aja, ya? Kita tahu misalnya kita buy di sini 1, sell di sini 1 garis hijau ini di 61 di 51, yang ini 1. Ya, di sini ini saya ubah jadi warna merah. Kita ingin entry di level-level garis yang hijau ini, Pak. 3 level. Bagaimana cara manajemennya, kan? Tetap, pertanyaan pertama yang harus Bapak jawab adalah, ya, berapa resiko Bapak dulu? Misal resiko Bapak di sini adalah 1000. Ya. Momen GBP USD ini Bapak ingin resikonya itu adalah 1000. Ya. Resikonya itu adalah 1000. 1000 ini itu Bapak bagi 3. Karena Bapak entry-nya 3 level. Sama dengan berapa? $333. Lebih kurang seperti itulah. Benar nggak, Pak? Ya kan? Resiko per level adalah 333. Selanjutnya seperti apa? Enggak, kita hitung. Sini level 1. Ya. 333 dibagi level 1 stop loss-nya berapa? Nanti sini level 2. 333 dibagi level stop loss-nya berapa? Level 3. Enggak sama, Pak, lotnya nih. Karena tingkat resikonya kan beda-beda, tingkat stop loss-nya. Oke. Sekarang kita hitung. Dari jarak level pertama ini yang paling bawah ke level stop loss itu ada sekitar 1900 pip. Hitung lagi. Nah, ini 1500 pip. Hitung. Ya. Level ketiganya kita hitung juga. 750 pip. Lalu kita tulis di sini, Pak. Ya. Di sini kita tulis 1900 pip. Sama dengan berapa, Pak? Harap dibantu. 0,17. Berarti bisa karena 0,2 berarti kita bulatkan. 0,2 lot. Yang 2 berapa, Pak? Oke, hati-hati, Pak. 0,22. Ini adalah 1500 pip sama dengan 0,2 juga. 22 kan nggak ada. Hitung, sini adalah 0,44 tadi, Pak, ya. Di sini tadi 750 pip sama dengan 0,40 aja. Ya udah, kita pasang sell limit, Pak, di ketiga level ini lotnya. Kalaupun dia naik ke atas, kita hanya loss 1000. Itu tradingnya lebih santai, Pak. Itu. Sekarang kita hitung. Oke, saya siap hilang 1000.
trading plan-nya 33333 seperti 3 level. Ya. Sekarang kita hitung. Profitnya sampai mana? Reward-nya sama juga. TP-nya di mana? Tinggal Bapak kali-kalikan seperti tadi. Jadi Bapak dapat, oh resikonya segini, reward-nya segini. Masuk, entry nggak masuk, ya kan? Itu aja, Pak. Nah, bagi Bapak yang ingin yang menjawab koreksi, artinya kan ingin nge-buy. Ya. Kalau Bapak mau nge-buy, nggak salah, bener. Nggak salah, itu bener. Ya. Karena kita tahu harga ini akan koreksi dulu naik. Hanya saja kelemahan-kelemahan mengambil koreksi ini, Pak. Terkadang menurut kita dia harga sudah koreksi, sehingga kan stop loss kita kan di low sini, Pak. Buy sekarang misalnya, TP nanti di kuning ini baru kita clear. Setelah kita clear, kita baru sell, kan gitu. Pemikirannya nggak salah, benar sekali. Hanya saja kelemahannya, kita nanti bakalan lebih sering, dia menurut kita dia udah naik nih, ternyata dia turun dulu, kena stop loss, lalu harga baru naik. Ada juga, ternyata harga nggak turun-turun, Pak. Ternyata harga nggak naik-naik. Koreksi sedikit, 1 candle, 2 candle, habis itu turun lagi. Kalau yang nggak pakai stop loss, habis modalnya. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana Pak? Tetap aja, kalau menggunakan mengambil koreksi kayak gini, Bapak harus pelajari juga candlestick pattern. Begitu ada candle patternnya di H4 seperti ini, Bapak lakukan buy, stop loss-nya. Jangan lupa stop loss, Pak. Apalagi kalau ngelawan arah, stop loss itu paling penting. Ya. Situng juga seperti ini tadi. Nah, gitu. Ya. Sampai di sini paham, Mak? Untuk GU. Paham apa bingung nih, Pak? Takutnya bingung. Ya. Oke. Nah, ini untuk GU seperti ini, Pak. Ya. Kita tunggu dia naik baru untuk sell. Kalau Bapak mau nge-buy sekarang pun nggak masalah. Bapak gabungkan dengan, karena kalau dari klasternya pun di sini sudah masuk ke level 127,2 Fibonacci. Dan sekarang dia seperti mau bullish. Nah, Bapak tinggal nunggu nunggu koreksi, nunggu candle patternnya muncul ataupun swing low-nya muncul, Bapak silahkan buy, nge-buy. Bapak mau indikator tambahan seperti stokastik, silakan. Ya, bisa gunakan yang 533. Nah, 533 juga udah di ya oversold banget nih. Seperti itu. Ya. Ini juga silakan. Udah di oversold banget mau nge-buy, silakan. Itu aja, Pak. Yang penting ada alasannya lah untuk nge-buy. Strateginya udah benar. SOP-nya udah benar. Masalah hasilnya urusan belakang. Yang penting strategi udah benar, sesuai SOP, manajemennya udah oke, gas, tancap gas, kan itu. Ternyata hasilnya rugi, oh ya udah, kita ulangi lagi, kan modal nggak habis, Pak. Kita cari momen lain lagi. Nah, seperti itu. Pak, angka 1000 di GU itu modal. Ah, ini tergantung Bapak Ibu masing-masing. Kalau masalah ini. Karena kan isi rekening Bapak dengan saya, dengan yang lainnya, itu kan beda-beda, Pak. Mental Bapak dengan saya, dengan yang lainnya, itu kan juga beda. Tingkat Bapak dan saya ini dalam menerima resiko itu kan beda-beda juga. Yang 1000 ini hanya contoh. Kalau idealnya dalam trading forex,
Idealnya itu resiko dalam sekali entry itu adalah 5% aja, Pak. Paling-paling besar 10%. Apalagi modal besar. Tapi kalau modal kecil kayak $200, $300, kita mau pakai resiko 10% nggak entry-entry, Pak. Nggak cukup. Jadi kalau yang modal kecil itu udah pasti. Mau bisnis apapun kalau modal kecilnya itu nggak bisa di manajemen. Sekali hajar antara hidup dan mati. Ya, balance $200, kita mau entry. Itu kan sekali hajar antara hidup dan mati. Tapi kalau modal besar, gunakanlah 5% ataupun maksimal 10%. Idealnya itu malah 3%, Pak. Nggak mengganggu psikologi. Makanya kata orang, modal besar tuh enak trading. Bener, memang enak trading. Tapi kalau nggak paham strateginya, nggak paham ilmunya, modal berapapun habis juga. Ya, saya ini berapa, mungkin dari dulu udah jadi apa ya, sharing-sharing, berapa banyak nasabah yang 1M habis, yang 2M habis, bahkan ada yang 5M habis, seperti itu. Karena apa? Ya karena tidak menggunakan strategi, tidak menggunakan SOP yang baik dan benar, seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak misalnya modal Bapak sekarang berapa misalnya? Misalnya modal Bapak 5.000. Ya udah saya siap resiko 5% aja, berarti $250. $250 Bapak bagi 3. Ternyata setelah Bapak bagi 3, nggak cukup lotnya. Nggak 0,1, 0,02, 0,5 seperti itu, atau bahkan lebih kecil lagi. Pilihannya dua setelah itu, apakah Bapak berani menaikkan resikonya ataupun Bapak hindari momen itu. Udah itu aja, Pak, pilihannya. Ya. Oke, paham Pak ya sampai di sini ya. Ini saya hapus ya. GU clear, Euro clear. Oil. Kalau lihat dari closing candle daily-nya tadi pagi, hari ini dia mungkin bakalan naik lagi, Pak. Ya. Jadi yang buy siap-siap aja melihat harga 42. Karena saya juga masih ada buy nih, Pak. Lalu AUD USD. Kita buka H4, kita buka daily. Daily masih H4-nya. Nah, ini masih sideways, Pak ya. Kita bisa lihat. Ya. Ini dia masih sideways. Jadi ini abaikan dulu. AUD USD hari ini diabaikan dulu. Euro udah, oil udah, sekarang gold. Gold juga masih sideways. Tapi kalau disuruh pilih gold bakalan kemana, bau-baunya masih mau turun, Pak. Ya. Selama harga itu tidak break resisten atas ini. Jadi ini masih sama seperti 2 hari yang lalu kita market preview, ya masih mau turun. Yang penting stop loss-nya jangan lupa di atas. Oke. Tapi kalau mau aman hindari aja, ya. Nggak mau ngambil resiko hindari aja. Karena ini nunggunya pasti lama. Ya kalau Bapak entry sell, semua profit, habis itu minus lagi, profit, floating lagi, gitu-gitu aja nih, udah 3 hari. GU udah, NZD USD juga abaikan dulu ya. Dia memang turun secara perlahan. Makanya saya bilang dari hari Senin Selasa kemarin dari atas ini. Ngebuy jangan. Tapi kalau mau memaksakan entry di major pair silakan kayak NZD USD silakan cari momen-momen sell. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kayak sekarang ini dia sideways dulu. Sama juga sekarang ini pun kalau Bapak mau entry carilah momen-momen sell di NZD USD ya. Ngebuy jangan dulu, belum ada ciri-ciri buy. Tanya, Pak, untuk analisa di H4, jika mau entry apa perlu pindah time frame atau tetap di H4? Terima kasih. Nah, itu Bapak
Yang penting patokannya itu kalau bagi saya Pak, Bapak bisa gunakan H4 sebagai patokan. Ya. Misal kayak Euro USD lah, kan contoh kan Euro USD tadi kan ini kena masuk area sell. Ya. Terus kita mau nge-sell-nya kapan? Biasanya kalau yang menggunakan ilmu candlestick ini yang bingung. Karena nunggu confirm candlestick-nya turun, nunggu confirm candlestick-nya closing. Kalau nunggu ya, kalau nunggu closing kan nunggu 4 jam lagi berarti, ataupun nunggu candle pattern-nya jadi, ataupun nunggu shooting star dari atas jadi, ataupun engulfing-nya jadi. Berarti kan kita nunggu 8 jam lagi, Pak. Lama banget dong. Kita bisa nggak entry menggunakan multi time frame? Bisa, Pak. Turun time frame ke H1, ya, ke M30. Jadi nanti misal di M30 dia muncul candle-candle pattern, ataupun di H1 muncul candle-candle pattern, yang penting sudah masuk ke area sell kita, Pak. Nah, time frame ini kan kalau mau kita entry kan itu hubungannya ke candlestick aja, Pak. Ya. Kalau candlestick-nya confirm, baru entry. Jadi sebagai alat konfirmasi aja. Nah, bisa. Ya. Tapi Bapak nanti jangan bingung. Sell di sini misalnya, ini kan naik harga. Loh Pak, di H1-nya udah higher high. Trennya nih kayaknya mau naik nih. Nah, kalau Bapak bingung seperti itu, Bapak nggak usah multi time frame. Karena di setiap time frame itu ada trennya. Makanya adalah selisih waktu. Kalau H1 harian, kalau H4 ini bisa sampai 1 sampai 3 hari seperti itu. Banyak yang seperti itu, Pak. Ya. Ini kalau secara H1 nih, kita coding, bisa sell sekarang. Narik Fibo dari atas ini, nggak dari sini. H4 juga bisa tarik Fibo dari atas ini, dari sini. Nah, sekarang ini udah masuk area sell. Ya. Jadi nanti kalau siang nanti M30-nya muncul candle-candle pattern bearish, saya sell juga. Seperti itu, Pak. Candle pattern seperti apa yang ditunggu ya Pak di lower TF-nya? Masing-masing TF ada trend ya Pak. Note. Ya, candle-candle pattern ya Pak. Kalau candle-candle pattern yang umum itu kan Bapak bisa Google ya. Ajar candle. Bapak bisa menggunakan ini Marbozu nih sering juga. Jadi kalau Bapak lihat power body-nya kuat, Bapak bisa lakukan sell seperti itu. Long candle, nah, spinning top ini jarang juga. Spinning top jangan. Nah, doji, ya, hammer misalnya, ya, ataupun hanging man. Kalau yang untuk bearish hanging man, kalau untuk yang ngebuy hammer. Ya, nah, ini inverted hammer dan shooting star. Kalau nanti ini kan kita kan cari momen sell. Kalau nanti ada muncul hammer ataupun inverted hammer, kita bisa nge-sell seperti itu. Nah, engulfing dua kayak gini, ini engulfing bearish. Jadi ini Bapak hafal ya, Bapak baca-baca, Bapak pahami lah pelan-pelan. Ya, ataupun harami. Nah, seperti ini Bapak sering-sering baca aja. Kalau kita hafal, mati juga kita Pak ngepal. Sering-sering baca, pahami lah. Istilah itu kalau simpelnya itu nanti kalau ada candle bearish yang powernya kuat, Bapak silakan sell aja gitu. Ya, tinggal Bapak baca aja nih. Materi trading itu kan banyak, Pak. Di Google itu lengkap. Hanya saja cara mengaplikasikannya. Nah, dengan adanya webinar ini kita bisa belajar mengaplikasikannya. Menggunakan di saat momen yang tepat. Seperti itu. Karena nggak setiap drag cloud cover muncul langsung harga itu turun. Nggak juga. Gitu. Makanya harus digabung-gabungkan. Dikombinasikan. Oke, Pak. Sama-sama. Ya.
Tuh NZD USD. GBP JP juga sama, trennya turun nih Pak. Ya, kita nggak usah dari atas itunya. Ini cuma 2. Jadi ini trennya masih turun juga, sama juga, tarik Fibo aja. Bapak bisa tandain nih level ini. Ini adalah level area entry. Nah, potensinya selanjutnya dia bakalan kemari, Pak. Ya. Untuk GJ cari momen sell. Yang mau mengambil momen retrace-nya silakan, tapi jangan lupa stop loss. Itu untuk GJ. Untuk Hang Seng abaikan dulu. Nah, sesuai nih prediksi kita minggu ini. Headway, bolak-balik. Nah, lihat, Pak. Ya. Wes aku mulai. Bojoku ora iso masak, gas entek, Randi ora iso masak. Ora iso masak. Oke. EJ juga udah trend down. Jadi kalau dia kemarin Bapak ya sell, mungkin Bapak momen sell-nya di sini, setelah dia breakout retrace dia turun lagi seperti itu. Jadi ini sama juga, EJ juga trennya down, carilah momen-momen sell, Pak. Ya. Jadi cuma momen sell nanti di sini. Ya, ini H4-nya. Seperti itu, USD CHF masih sideways, abaikan dulu. USD Kanada ya. Nah, carilah momen buy, dia naik pelan-pelan. Cuman kalau kayak momen sekarang ini dia kayak sideways gitu. Nah, jadi saat seperti ini carilah momen buy, jangan nge-sell. Stop loss-nya nggak usah di low sini aja, Pak, stop loss-nya. Di low ini. Ya. USD JPY juga sama, abaikan dulu. Belum break low yang ini. Jadi trennya belum bisa kita katakan udah valid. Pergerakannya pun kecil-kecil banget, Pak. Ya, jadi USD JPY abaikan. Dow Jones juga sideways. Ya. Jadi kalau kita cari ini, kalau mau scalping cari momen buy. Nah, seperti itu, Pak. Oke, itu aja pairnya hari ini. Jadi yang berpotensi adalah euro, oil, gold abaikan, GBP USD kita tunggu koreksi. Yang mau cari momen buy mungkin siang nanti kita cari momen buy, minggu depan baru nge-sell bisa jadi. Silahkan ya. Jadi stop loss-nya jangan lupa. Silakan Pak, tanya Pak. Ya. Apa pertanyaannya nih? Di GU tadi copy candle caranya. Maksudnya copy candle gimana Pak? Di euro apa di GU? Copy garisnya. Oh, kayak di euro tadi copy garisnya seperti ini. Jadi panjang ini saya panjang saya ya. Bapak klik kontrol ya, di laptop itu ditahan kontrolnya, habis itu mouse-nya itu klik kiri di hold,
terus geser, maka dia akan tercopy, Pak. Itu aja, Pak, caranya. Klik, jadi Bapak klik double seperti ini, klik Ctrl, ditahan, mouse-nya itu klik kiri, habis itu digeser, dia akan tercopy, Pak. Ini kayak gini. Nih, mau berapa biji pun banyak. Nah, tuh. Di HP nggak bisa. Kalau Bapak mau di HP, Bapak tinggal hitung manual pakai pip. Contoh, dari sini kemari berapa pip? Oh, 1.800 pip. Berarti 1.800 pip juga ke bawah gitu, Pak. Oke. Hang Seng, Sidway, EJ boleh cari. Boleh, jadi untuk EJ kita cari, kalau mau cari momen buy dulu, ngambil koreksi silakan, yang penting jangan lupa stop loss, nanti area sell baru kita sell. USD CAF abaikan dulu, USD CAD tetap boleh cari momen buy. UJ juga abaikan dulu. Oke, sama-sama Pak. Ada pertanyaan lagi Pak? Itu aja untuk hari ini. Ya. Dan nanti malam kita ada webinar. Ya, itu saya sendiri, mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak mati lampu ya. Nanti malam ada webinar, temanya simple tapi menarik sih. Ya, pakai lot besar MC, pakai lot kecil nggak puas. Nah, itu temanya Pak. Itu psikologi sebenarnya, ya. Jadi Bapak bisa, ya linknya nanti di itu. Masih di Langsa ya Pak, masih Pak. Insya Allah saya nanti Selasa ke Pontianak, ya. Nanti admin akan share Pak ke grup, ke semua, nanti admin akan share. Ya, di mana tempat Bapak mendapatkan link ini, nanti Bapak akan dapatkan link untuk webinar nanti malam. Oke, kalau seperti itu saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, jam berapa Pak? Jam 7:30 lah Pak, jam 7.30. 7.30 waktu Indonesia Barat. Malam hari ya, 19.30. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan membuat perubahan baik bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu.